Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyuhu wa khaliluhu wa man la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya keluarga besar Ahmad Yogyakarta, Bapak dan Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kita mulai lagi bab yang pertama dalam kitab Fasl fi Tazkiyatin Nafs. Itu bab yang pertama adalah bab Ta'rifut Tazkiyati, bab pengertian at-tazkiyah. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 3 ataupun 4 kali pertemuan sebelum ini telah kita singgung apa perbedaan ataupun di mana persimpangan antara tazkiyatun nafs dan sufi. Tentu memang di sana sini kami menyadari masih banyak perlu penyempurnaan dan kelihatannya memang perlu belajar lebih banyak, dan suatu kali mungkin kita perlu menyampaikan di sesi yang lain, pertemuan yang lain dengan mengundang ahlinya, apa itu tazkiyatun nafs dan apa itu sufi. Tapi yang jelas bahwa antara tazkiyatun nafs dan sufi ini sesuatu atau dua hal yang berada di persimpangan. Lebih tepat kami walau alam kami menyampaikannya bahwa antara sufi dan tazkiyatun nafs ada sesuatu dua hal yang bersimpangan. Artinya meskipun mungkin diklaim ada sandaran-sandaran, ada nisbat-nisbat bahwa sufi adalah cara dalam mencapai kesempurnaan jiwa, namun demikian itu satu hal yang berbeda. Dan dalam konteks yang kita bicarakan saat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam memperkenalkan kepada kita konsep dalam menyempurnakan jiwa itu dengan cara tazkiyatun nafs, bukan dengan cara sufi. Dan ini secara eksplisit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh amat beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat merugilah, amat celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Kata zakkaha, zakka yuzakki tazkiyatan, inilah yang konsep yang diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para salaful ummah yang mengikuti beliau dengan baik. Semua syariat Islam ini yang dicatat di awal kajian kita pada hari ini dan menekankan beberapa poin ataupun faedah yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa syariat Islam ini sudah sangat lengkap sekali, baik dari sisi substansi ajarannya maupun cakupan syariat dalam semua sisi kehidupan. Artinya kalau kita ingin mencapai kesempurnaan jiwa, maka satu-satunya cara, dan memang hanya ada satu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan pada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, itu dengan cara tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara maksimal. Kemudian kita berusaha menjauhi apapun dari hal-hal yang diharamkan dan dibencinya. Yang diharamkan dan dibencinya semuanya sama, itu kita tinggalkan, kita jauhi. Maka kalau itu bisa atau mampu kita laksanakan, insya Allah taala kita akan mencapai kesempurnaan jiwa dan akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan nista yang dalam hati kita. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ta'rifut tazkiyati, pengertian dari tazkiyah. Ini Syekh menjelaskan dalam kitabnya
tidak ketika menyampaikan apa itu pengertian tazkiyah, beliau hanya mengatakan fi tazkiyati nafsi wa kaifa tuzakku bi tarkil muharramati ma'a fi'lil ma'murat. Ini salah satu kebiasaan atau tradisi para ulama pendahulu kita, bahwa ketika mereka menyampaikan sebuah konsep dalam agama ini, mereka tidak serta-merta atau buru-buru langsung menyampaikan definitif dengan kata-kata adalah, yaitu, dan sebagainya. Karena banyak hal yang memang tidak bisa disampaikan secara ringkas ataupun didefinisikan secara sistematis. Ada beberapa hal yang memang perlu kajian mendalam, dan kita tahu bersama bahwa ayat Al-Qur'anul Karim semakin didalami, semakin dipelajari, semakin ditadaburi isi kandungannya, maka isinya akan semakin luas, semakin luas, semakin luas, sangat jelas sekali, dan tidak ada batasan yang pasti. Tapi nanti dari konsep yang disampaikan oleh Syekh kita akan tahu apa esensi dari tazkiyatun nafs. Saya mengatakan tadi tentang ta'rifut tazkiyah, bahwa pengertian tazkiyah adalah kaifa tuzakku bitarkil muharramati ma'a fi'lil ma'murat. Tazkiyatun nafs itu esensinya adalah yang pertama meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini justru yang larangan yang pertama. Dan banyak, kalau kita mempelajari banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim, mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, mesti larangan disampaikan lebih dulu umumnya, meskipun tidak menutup kemungkinan perintah didahulukan. Tapi yang syariat yang diperintahkan adalah yang pertama adalah meninggalkan al-muharramati, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kalimat dalam suatu ayat ataupun hadis ketika menyebutkan al-muharramat, sesuatu yang haram, maka tidak ada kata-kata mastata'tum. Ini artinya bahwa fitrah manusia pada dasarnya adalah pasti mampu meninggalkan hal-hal yang haram. Tapi kalau ketaatan, kebaikan, perintah, mesti ada kata-kata mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena setiap orang, setiap jiwa diberikan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Tinggal kita bagaimana mampu mengoptimalkan kelebihan dan kekurangan yang dalam diri kita ini menjadi satu potensi kebaikan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas, tidak setiap yang dianggap kurang dalam diri seseorang itu kemudian aib baginya. Justru bisa jadi itu adalah kebaikan baginya yang akan mampu mengantarkannya kepada kebaikan-kebaikan, kepada amal soleh dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya seseorang ditakdirkan menjadi orang yang kekurangan harta, miskin. Miskin bukan berarti dia negatif, memiliki nilai negatif ataupun positif. Miskin sesuatu yang netral. Dan akan tapi bagaimana seorang tersebut dengan kemiskinannya mampu untuk mampu untuk mengoptimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan harta. Bahkan sampai ada Imam Bukhari membuat satu bab dalam kitabnya tentang bab keutamaan lapar. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa memiliki makanan yang cukup untuk dirinya, itu ada beberapa keutamaan yang itu juga bisa dioptimalkan, akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kalah dengan ketaatan orang-orang yang kaya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih ada kita sambung pada kesempatan yang akan datang, bahkan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang barokah bagi kita semuanya, umur yang panjang, agar kita diberikan kemampuan untuk dapat menggali agamanya dengan lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu, dan kita diberikan husnul khotimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.